Pemukim Israel membakar kendaraan warga Palestina di desa dekat Ramallah, wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Ukraina melancarkan serangan drone atau pesawat nirawak terbesarnya di ibu kota Rusia, Moskow, menewaskan sedikitnya 3 orang. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita hadir kembali menjumpai Anda. Hari ini Selasa 11 Maret 2025 bersama saya Fahmi Andrian. Sejumlah informasi menarik dari mancanegara telah kami siapkan untuk Anda. Inilah selengkapnya Dunia Dalam Berita TVRI. Saudara, menit utama informasi Dunia Dalam Berita kami awali dengan serangan pasukan Israel ke Gaza dan tepi barat Palestina, bentrokan bersenjata di Suriah, pertempuran Rusia-Ukraina, tabrakan kapal tanker Amerika Serikat di Laut Inggris. Pemukim Israel membakar kendaraan warga Palestina di desa Safa dekat Ramallah, wilayah pendudukan tepi barat Palestina hari ini. Rafat Sabah, pemilik garasi dari Safa, menuturkan para pemukim Israel membakar 3 mobil milik pelanggannya pada Selasa pagi. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 700.000 pemukim Israel kini tinggal di antara 3 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang direbut Israel pada tahun 1967. Sementara itu, tembakan Israel menewaskan 4 warga Palestina dan melukai 14 orang di jalur Gaza selama 24 jam terakhir. Kementerian Kesehatan Gaza mengonfirmasi 48.467 warga Palestina tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 dan 111.913 lainnya luka-luka. Kantor media pemerintah Gaza telah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sedikitnya 61.709 jiwa. Ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan 3 warga Palestina termasuk seorang wanita berusia 58 tahun tewas oleh tembakan Israel di kota Jenin, tepi barat hari ini. Video diunggah di media sosial menunjukkan baku tembak di jalan-jalan Latakia, Suriah di tengah meningkatnya kekerasan di wilayah Alawite di negara itu. Presiden sementara Suriah, Ahmed Al-Shara, berjanji akan menindak pelaku kekerasan. Pada Desember lalu, milisi perlawanan pimpinan Al-Shara menggulingkan rezim mantan Presiden Bashar al-Assad, anggota minoritas Alawite yang telah melarikan diri ke Rusia. Kontainer berpendingin diparkir di luar Rumah Sakit Nasional Bania, Suriah setelah pembunuhan yang meluas dilaporkan di daerah tersebut. Saksi mata dalam rekaman gambar amatir itu terdengar mengatakan lemari es rumah sakit tidak lagi cukup untuk menampung jenazah. Mereka membawa wadah berpendingin untuk menampung jenazah-jenazah yang hingga kini masih berdatangan ke Rumah Sakit Banias. Warga Suriah berkumpul di Kamishli, Suriah Timur Laut dan ibu kota Damaskus hari ini untuk merayakan perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden sementara Ahmed Al-Shara dengan Komandan Pasukan Demokratik Suriah SDF Mazloum Abdi. SDF pimpinan Kurdi dan didukung Amerika Serikat yang menguasai sebagian besar timur laut Suriah yang kaya minyak menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Damaskus pada Senin 10 Maret untuk bergabung dengan lembaga negara baru Suriah itu, yaitu Kepresidenan Suriah. Ukraina melancarkan serangan drone atau pesawat nirawak terbesarnya di ibu kota Rusia, Moskow. Pejabat Rusia menyatakan sedikitnya 91 drone Ukraina yang menargetkan Moskow menewaskan 3 orang, memicu kebakaran, menutup bandara, dan puluhan penerbangan dialihkan. Rekaman gambar saksi mata yang dirilis hari ini menunjukkan detik-detik ketika ledakan terjadi di wilayah ibu kota Rusia, Moskow. 337 pesawat nirawak Ukraina ditembak jatuh di atas wilayah Rusia, termasuk 91 di atas
atas wilayah Moskow. Sementara itu, pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh satu jet tempur Ukraina MiG-29 dan puluhan drone milik pasukan Ukraina. Pasukan Rusia juga mencegat beberapa bom dan roket udara Ukraina. Pasukan Rusia menghancurkan peralatan militer Ukraina seperti tank dan kendaraan lapis baja. Rekaman gambar dari udara memperlihatkan kerusakan pada kapal tanker Stena Immaculate sehari setelah tabrakan dengan kapal kargo di lepas pantai Yorkshire, Inggris. Kapal tanker yang dioperasikan oleh grup logistik Amerika Serikat Crowley itu sedang membawa bahan bakar jet A1 untuk militer Amerika Serikat ketika ditabrak oleh kapal kargo berbendera Portugis Solong saat berlabuh di dekat Hull. Tabrakan memicu kobaran api di kedua kapal, menyebabkan beberapa ledakan dan memaksa kedua awak kapal meninggalkan kapal. Bus penumpang terbalik di Jalan Raya Santo Domingo Narro, Oaxaca, Meksiko Selatan, menewaskan sedikitnya 18 orang dan belasan lainnya luka-luka. Rekaman gambar menunjukkan petugas tim darurat di sekitar bus yang jatuh ke semak-semak dan mayat-mayat dipindahkan ke pinggir jalan. Penyebab kecelakaan sedang diselidiki pihak berwenang. Sementara itu, kamera dashboard merekam detik-detik ketika papan kayu yang berterbangan menghantam kaca depan mobil di jembatan Verrazano Narrows yang menghubungkan Staten Island dan Brooklyn di New York, Amerika Serikat. Media lokal melaporkan David Deng dan keluarganya sedang dalam perjalanan menuju pemakaman ketika sebilah papan kayu terbang dari bak truk pickup di jalur berlawanan memecahkan kaca depan mobil mereka. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya. Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte ditangkap atas permintaan Mahkamah Kejahatan Internasional ICC saat tiba di Bandara Utama Manila, Filipina. Rest Area 1 ini beda dari yang lain. Banyak cerita dan celotehan para karyawannya yang bikin kamu nggak berhenti ketawa. Bonus apa bos dari beli ngomong apa? Bentar. Ini lagi ada syuting Lutung Kasarung. Ini tadi Pak, pementasan Tangkuban Perahu. Saksikan Rest Area Senin sampai Rabu pukul 3.30 waktu Indonesia Barat selama Ramadan. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit kayak banyak. Pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin. Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sahur makin heboh karena ditemenin oleh geng Urban Street. Kan baking powder, aku kan baking soda. Ya, kamu bisa bikin ribut kan kamu? Ada ngobrol dan karaoke bareng serta celoteh komedi yang akan membuat Anda tertawa. Namanya Joshua. Iya, aku tahu lagu kamu. Diobok-obok. Saksikan keseruan mereka bersama bintang tamu. Urban Street, Kamis sampai Minggu pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport.
Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Dunia Dalam Berita. Saudara, warga Palestina di Gaza kekurangan air bersih akibat blokade Israel. Sementara itu, mahasiswa Palestina di Universitas Columbia, Mahmud Khalil, dipindahkan ke penjara federal untuk imigran di Louisiana, Amerika Serikat. Warga Palestina di Gaza kesulitan mendapatkan air bersih setelah Israel melakukan blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza dan memutus aliran listrik. Manajer pabrik desalinasi air di Gaza, Ahmed Al-Rubai, mengatakan pabrik tersebut mampu memproduksi 18.000 meter kubik setiap hari untuk memasok ke wilayah Gaza Jalur Tengah dan Gaza Selatan. Tapi kini pasokan listrik ke pabrik telah terhenti dan akibatnya pabrik hanya mampu memproduksi air 2.000 meter kubik per hari atau berarti turun lebih dari 80%. Komisaris Jenderal Badan Bantuan PBB untuk Palestina UNRWA, Philip Lazzarini, memperingatkan krisis kelaparan di Gaza dapat kembali terjadi jika blokade Israel berlanjut. Israel menghentikan aliran bantuan makanan, obat-obatan, dan impor bahan bakar awal bulan ini. Pada Minggu 9 Maret, Israel memutuskan aliran listrik ke Gaza. Dalam jumpa pers di Jenewa, Swiss, Kepala Badan Bantuan PBB itu juga menggambarkan situasi keuangan lembaga tersebut sebagai kritis dan genting. Sementara itu, mahasiswa Palestina di Universitas Columbia, Amerika Serikat, Mahmud Khalil, dipindahkan ke penjara federal untuk imigran di Louisiana. Hakim Amerika Serikat pada Senin 10 Maret memerintahkan agar Mahmud Khalil tidak dideportasi. Penangkapan Khalil menjadi bagian dari tindakan keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap beberapa pengunjuk rasa anti-Israel. Mahmud Khalil, tokoh terkemuka dalam gerakan protes mahasiswa pro-Palestina dan telah memegang status penduduk tetap yang sah di Amerika, ditangkap pada Sabtu 8 Maret. Di New York, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di Manhattan untuk memprotes penangkapan aktivis mahasiswa Universitas Columbia, Mahmud Khalil, oleh agen dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Sambil memegang spanduk bertuliskan "Jangan sentuh mahasiswa kami" dan meneriakkan "Bebaskan Mahmud Khalil segera", para pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung Federal Jacob K. Javits di Federal Plaza. Delegasi Ukraina dan Amerika Serikat hari ini memulai pembicaraan di Jeddah, Arab Saudi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Sementara itu, militer Rusia memberikan medali kepada pasukan mereka di Kursk, Rusia atas kemenangan melawan Ukraina. Pejabat Ukraina dan Amerika Serikat memulai pembicaraan di Jeddah, Arab Saudi untuk menemukan jalan menuju berakhirnya perang Rusia dengan Ukraina. Kepala Staf Presiden Ukraina, Andriy Yermak, yang merupakan anggota delegasi Ukraina, menuliskan di media sosial X bahwa pertemuan tersebut dimulai dengan sangat konstruktif. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah meminta sekutu Eropa untuk mendukung gagasan gencatan senjatanya, yaitu gencatan senjata awal dengan Rusia di udara dan di laut. Gagasan ini disebut Zelensky menjadi kesempatan untuk menguji keinginan Rusia untuk mengakhiri perang. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan putra mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, di Jeddah menjelang perundingan dengan Amerika Serikat. Kantor Berita Pemerintahan Saudi, SPA, melaporkan selama pertemuan, putra mahkota menegaskan dukungan kerajaan terhadap upaya internasional untuk menyelesaikan krisis Ukraina dan mencapai perdamaian. Arab Saudi telah melakukan peran mediasi sejak operasi militer Rusia ke Ukraina, termasuk menjadi perantara pertukaran tahanan dan menjadi tuan rumah perundingan Moskow dan Washington. Sementara itu, Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, mengunjungi pasukannya di wilayah Kursk, Rusia, yang berhasil memukul mundur pasukan Ukraina. Gerasimov menyematkan medali keberanian pada sejumlah tentara atas kemenangan mereka melawan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman gambar serangan untuk memukul mundur pasukan Ukraina dari posisi mereka di wilayah Kursk. Rusia menyatakan telah berhasil merebut kembali lebih dari 100 km persegi kawasan dan 12 pemukiman di wilayah Kursk. Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, ditangkap atas permintaan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) saat tiba di Bandara Utama Manila, Filipina. Para pendukung Duterte berunjuk rasa di luar pangkalan udara Fillmore, Manila, tempat mantan Presiden Filipina itu ditahan. Detention
Pihak berwenang Filipina hari ini menangkap mantan Presiden Rodrigo Duterte saat tiba dari Hong Kong di Bandara Utama Manila, Filipina. Penangkapan dilakukan atas permintaan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) yang telah mengeluarkan surat perintah penahanan terkait peran Duterte dalam perang melawan narkoba yang menyebabkan ribuan kematian. Dalam video yang diunggah di Instagram oleh putrinya, Veronica Duterte, dari Pangkalan Udara Villamor, tempat Duterte ditahan, mantan Presiden Filipina itu mempertanyakan alasan penangkapannya. Tidak jelas dengan siapa Duterte berbicara, namun ia menyebut lawan bicaranya harus bertanggung jawab atas perampasan kebebasannya. Kantor Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam pernyataannya menyebutkan mantan Presiden Rodrigo Duterte menerima surat perintah penangkapan Interpol saat tiba di Bandara Utama Manila dan ditahan. Penangkapan ini terjadi setelah bertahun-tahun Duterte mengejek Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) sejak ia secara sepihak menarik Filipina dari perjanjian pendirian lembaga tersebut pada 2019. Saat itu ICC mulai menyelidiki tuduhan pembunuhan di luar hukum yang sistematis di bawah kepemimpinannya. Sementara itu, para pendukung Duterte berunjuk rasa di luar Pangkalan Udara Villamor, Manila, tempat mantan Presiden Filipina itu ditahan setelah penangkapannya. Pihak berwenang meningkatkan keamanan dengan menempatkan puluhan aparat kepolisian yang melakukan penjagaan di sekitar Pangkalan Udara yang dipenuhi pendukung Duterte. Saudara, raksasa keuangan Goldman Sachs memangkas perkiraan produk domestik bruto Amerika Serikat tahun 2025 akibat kebijakan perdagangan yang merugikan. Kekhawatiran atas kesehatan ekonomi Amerika Serikat membuat saham-saham di negeri itu anjlok dan juga berdampak pada saham-saham Asia. Raksasa keuangan Goldman Sachs dalam laporan pada Senin waktu setempat menurunkan perkiraan ekonomi Amerika Serikat untuk 2025 akibat asumsi kebijakan perdagangan yang jauh lebih merugikan. Ekonom utama Goldman Sachs, Jan Hatzius, merevisi perkiraan produk domestik bruto atau PDB 2025 Amerika Serikat menjadi 1,7% dari sebelumnya 2,4%. Hatzius juga meningkatkan proyeksi inflasi yang diinginkan Bank Sentral The Fed untuk mengakhiri tahun ini pada 3%, naik dari perkiraan sebelumnya di rentang tengah 2%. Saham-saham Amerika Serikat anjlok pada Senin waktu setempat saat investor berjuang di tengah kekhawatiran tentang kesehatan ekonomi Amerika Serikat dan ancaman resesi. Indeks rata-rata industri Dow Jones turun 2,08% menjadi 41.911,71. Standard & Poor's 500 turun 2,70%, ditutup pada 5.614,56 dengan 9 dari 11 sektor utama indeks berakhir di zona merah. Sementara itu, indeks komposit Nasdaq anjlok 727,90 poin atau 4,0% hari terburuknya sejak 2022. Saham Asia mengikuti jejak Wall Street dan turun tajam hari ini karena kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Investor yang gelisah beralih ke yen Jepang sebagai tempat berlindung yang aman. Saham Jepang merosot lebih dari 2% dengan indeks Nikkei 225 sempat turun di bawah level 36.000 dan menyentuh level terendah sejak September. Saham Cina yang telah meningkat tahun ini tidak kebal terhadap kondisi pesimistis dan indeks komposit Shanghai dan indeks acuan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah. Di Korea Selatan, indeks Kospi turun 2,21% ke posisi 2.513,67. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya John Duran dan Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr ke perempat final Liga Champions Asia setelah menaklukkan Istiqlal. Setelah bermain imbang tanpa gol di Thailand, Madura United bertekad meraih kemenangan di laga home yang digelar di Gelora Joko Samudro Gresik. Saksikan laga leg kedua AFC Challenge League antara Madura United melawan Taiwan Steel Tainan City. Kamis 13 Maret 2025, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sport.
Ada apa sih bang? Investasi kita. Cuan bro. Investasi apaan bang? Nih, lo lihat nih. Ini mah judi bang. Daripada lo sibuk nyari kerja, mending kayak kita santai, tapi cuan terus. Motor kebeli, mobil di garasi. Main judi kan nggak boleh bang. Jadi penjara. Cuma teori doang. Mendingan ikut kita. Hai anak muda, jangan berjudi, karena itu haram. Sekarang mah untung, besok-besok malah buntung. Mobil gue ditarik listrik. Motor gue juga nih bang. Nah kan, Gawat nih bang. Udah yuk ah. Bang. Yang Mang Usep, kirain siapa? jangan coba berjudi. Jangan ya dek ya. Yang instan itu memang menggiurkan, tapi yang penuh perjuangan, berkah kehidupan. Mantap Mang Usep. Anda masih menyaksikan Dunia Dalam Berita bersama saya, Fahmi Andrian. Saudara John Duran dan Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr ke perempat final Liga Champions Asia setelah menaklukkan Istiqlal. Di laga lain, Al Sadd sukses mengamankan tiket perempat final Liga Champions Asia setelah menang 3-1 atas Al Wasl. Al Nassr memastikan satu tempat di perempat final Liga Champions Asia Elite setelah meraih kemenangan 3-0 atas Istiqlal di leg kedua babak 16 besar yang berlangsung di kandang Al Nassr Stadion Al Awal Park, Riyadh, Arab Saudi. Tuan rumah langsung mengambil inisiatif serangan dan membuka keunggulan di menit ke-11 melalui gol spektakuler John Duran dari luar kotak penalti yang tidak dapat dijangkau kiper Istiqlal, Hossein Hosseini. Al Nassr menggandakan keunggulan di menit ke-26 setelah Cristiano Ronaldo yang dipercaya sebagai eksekutor dengan tenang sukses mengeksekusi penalti dan membawa Al Nassr unggul 2-0 hingga paruh babak pertama. Memasuki babak kedua, Al Nassr yang unggul jumlah pemain terus dengan nyaman dalam mengatur tempo serangan setelah Mehran Ahmadi menerima kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Sadio Mane. Kerja keras Ronaldo dan kawan-kawan kembali membuahkan hasil di menit ke-83 setelah John Duran kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan matang Angelo Gabriel sekaligus mengunci kemenangan 3-0 untuk Al Nassr. Di laga lain, Al Sadd sukses mengamankan satu tiket perempat final Liga Champions Asia setelah sukses menaklukkan Al Wasl dengan skor 3-1 di leg kedua babak 16 besar di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar. Al Sadd tertinggal lebih dulu dari Al Wasl setelah D5 sukses memanfaatkan umpan silang Alexis Perez di menit ke-10. Al Sadd mampu menyamakan kedudukan di menit ke-26 melalui gol yang dicetak M. Marshall yang sukses memanfaatkan umpan tarik Akram Afif. Tidak membutuhkan waktu lama, Al Sadd mampu membalikan keunggulan menjadi 2-1 di menit ke-29 setelah Yosef Atal berhasil membuat gol dari sisi sempit usai mengecoh beberapa pemain belakang Al Wasl. Gol Al Sadd ditutup oleh Akram Afif di menit ke-36 setelah tendangan kerasnya dari luar kotak penalti sekaligus memastikan kemenangan 3-1 atas Al Wasl. Saudara, Bayern Munich akan bermain untuk menang meski sudah unggul 3-0 atas Bayer Leverkusen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa. Sementara itu, Paris Saint-Germain berharap bisa melawan segala rintangan saat bertandang ke kandang Liverpool di Anfield, Inggris. Bayern Munich berencana mengatur tempo permainan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions Eropa di kandang Bayer Leverkusen Bay Arena pada Selasa malam waktu setempat. Pelatih Munich, Vincent Kompany, mengatakan timnya membawa keunggulan 3-0 menuju pertandingan melawan Leverkusen. Klub Bavaria itu akan bermain untuk menang dan tidak akan memasuki laga dengan memikirkan kemenangan 3-0 di Munich minggu lalu atas rival Jerman mereka. Leverkusen memenangkan Liga Domestik dan Piala Jerman 2 kali musim lalu. Ini akan menjadi pertandingan kelima antara Bayern dan Leverkusen musim ini, setelah mereka juga bertemu di Bundesliga 2 kali serta di Piala Jerman.
Company mengatakan meskipun para pemainnya frustasi setelah kalah dari Bochum, pentingnya leg kedua melawan Leverkusen membuat mereka harus segera melupakannya. Sementara itu, Paris Saint-Germain, PSG berharap bisa melawan segala rintangan saat bertandang ke kandang Liverpool di Anfield, Inggris. Kemampuan PSG untuk menguasai bola dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions Eropa di Liverpool pada Selasa malam waktu setempat akan menjadi kunci saat mereka berusaha membalikan defisit 0-1 dan mengamankan tempat di perempat final. PSG unggul penguasaan bola atas Liverpool saat kalah di kandang 0-1 minggu lalu. Namun kiper The Reds, Alisson, melakukan serangkaian penyelamatan luar biasa bagi klub Liga Primer Inggris itu. Manajer PSG, Luis Enrique, tidak asing dengan melawan segala rintangan di Liga Champions. Ia adalah manajer Barcelona ketika Barca menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Champions yang membalikan defisit 4 gol dengan mengalahkan PSG di pertandingan sistem gugur pada tahun 2017. Dengan prestasi itu, ia dipuji sebagai comeback terhebat yang pernah ada di turnamen tersebut. Relawan Dubai, Uni Emirat Arab menyediakan belasan ribu porsi makanan untuk berbuka puasa atau iftar bagi para pekerja asing yang berada jauh dari rumah. Proyek iftar gratis ini digelar setiap hari selama bulan Ramadan di 9 lokasi berbeda di Dubai. Para pekerja asing berkumpul untuk menikmati buka puasa atau iftar gratis yang diselenggarakan oleh organisasi nirlaba yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab, Model Service Society, MSS. Selama bulan suci Ramadan, MSS menyediakan makanan berbuka puasa untuk ribuan orang dengan dukungan dari 200 relawan dengan berbagai latar belakang. Tahun ini, organisasi itu menyediakan 14.000 porsi makanan setiap hari di 9 lokasi berbeda di Dubai, Uni Emirat Arab. Ketua MSS Faiz Ahmed mengatakan bertemu dengan para pekerja yang telah membangun Dubai dan menyajikan iftar untuk mereka menjadi kebahagiaan bagi para relawan. Seorang peserta, Abdul Qoyum, mengatakan Ramadan adalah waktu untuk berkumpul dan menjalani ibadah bersama keluarga, sehingga sulit baginya untuk berada jauh dari orang-orang yang dicintainya. Tahun lalu, MSS mendistribusikan sekitar 400.000 makanan berbuka puasa. Tahun ini, proyek tersebut akan mencapai target 500.000 porsi makanan. Saudara, berikut perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara berlaku mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saudara, informasi perakiraan cuaca tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Dunia Dalam Berita hari ini. Saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Rahmanir Rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kami juga mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi pemirsa, kita dalam program drama religi Menjemput Ridhomu, yang setiap episodenya kami menghadirkan kisah-kisah dan kejadian yang bisa kita ambil hikmah serta pelajarannya sebagai cerminan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Dalam tayangan Menjemput Ridhomu kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan sebuah kisah yang akan membahas pentingnya menjaga amanah, pentingnya menyampaikan amanah, pentingnya untuk tidak menyia-nyiakan amanah. Apa itu amanah? Amanah itu adalah titipan. Amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan, yang kita bertanggung jawab untuk menjaganya, yang kita bertanggung jawab untuk memastikan keberadaannya. Karena orang yang diberikan amanah berarti dia punya kewajiban tanggung jawab dengan amanahnya. Dia terpercaya, dia jujur, dan dia menyampaikan amanah kepada yang berhaknya. Tapi tidak sedikit di antara kita yang diberikan amanah, dititipkan amanah, tapi seringkali kita menyelewengkan amanah itu. Seringkali kita menyia-nyiakan amanah itu. Padahal, ingat, dosanya sangat besar. Orang yang tidak menjaga amanah, dia memiliki kesalahan dalam hidupnya, dan dia masuk kategori orang yang munafik. Karena salah satu di antara ciri orang munafik adalah orang yang tidak bisa menjaga amanah, orang yang khianat dengan amanah. Oleh karena itu, hati-hati dengan amanah. Karena yang paling berat dalam diri kita adalah menjaga amanah. Oleh karena itu, semua di antara kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba dapat amanah dari Allah untuk menjadi hamba yang baik. Saat kita berkeluarga, berumah tangga, ada amanah. Suami punya amanah, istri punya amanah, ayah punya amanah, ibu punya amanah. Semua diberikan amanah, dan kita harus menjaga amanah tersebut. Lantas, bagaimana keadaannya kalau kemudian kita tidak bisa menjaga amanah? Insya Allah, dalam tayangan kali ini, kita akan melihat kisah seorang suami, Sardi namanya, yang ternyata dia diberikan amanah oleh istrinya, tapi dia tidak bisa menjaga amanah itu dengan baik. Yang terjadi, dia menyia-nyiakan amanahnya. Malah yang terjadi, dia menyelewengkan apa yang menjadi amanah bagi dirinya. Seperti apa kisahnya? Dan bagaimana Islam memberikan pandangan kepada orang yang menjaga amanah? Apa balasan bagi orang yang menjaga amanah? Dan apa juga hukuman bagi orang yang menyia-nyiakan amanah? Insya Allah kita akan bahas dalam tayangan program drama religi kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita akan terus menyimak seperti apa kisahnya, seperti apa kejadiannya, sehingga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran sebagai cerminan untuk kita agar memiliki sikap menjaga amanah. Tetap di sini, di Menjemput Ridhomu.